Ya, selamat bertemu kembali sahabat Cendekia Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk melakukan analisis reliabilitas. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana melakukan uji validitas, kemudian juga sudah bisa membuat ringkasan hasil uji validitas. Nah, kita akan lanjutkan dengan uji reliabilitas. Menggunakan data yang sama pada video sebelumnya, kita akan menentukan indeks reliabilitas dari instrumen yang sudah kita uji validitasnya. Baik, caranya kita copy dulu saja data yang kita ulah di validitas kemarin dengan menggandakan sheet-nya. Baik, jadi caranya kita klik di sheet-nya, validitas bagian bawah, klik kanan, kemudian kita pilih move or copy, kemudian kita klik move to end, kemudian kita beri tanda centang create a copy, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang sudah ada di bagian yang paling kanan, ya, di sheet paling kanan. Kita ubah dulu, kita rename. Klik kanan, kemudian rename reliabilitas. Oke. Nah, yang kita perlukan itu hanya data asli dari skor. Maka ini kita buang saja yang kemarin kita gunakan untuk menguji validitas. Caranya kita klik kiri di bagian kolom, kemudian kita gerakkan ke kanan, ya. Kemudian setelah itu klik kanan, kemudian del. Ya, oke, sudah bersih. Nah, sekarang tinggal data yang tersisa, masih sisa-sisa dari uji validitas kemarin. Dan ini juga kita buang saja hasil uji reliabilitas ini. Uji validitas ini kita buang. Kita buang saja. Nah, teman-teman, ini kita munculkan bagaimana menghitung reliabilitas dengan alpha Cronbach. Nah, di situ dibutuhkan ada varians dari setiap butir soal dan juga varians total dari seluruh instrumen itu, ya. Di sini R11 itu adalah indeks reliabilitas atau nilai alpha Cronbach. Maka ini kita hitung dulu jumlah totalnya. Oke, kita hitung, kita jumlahkan sama dengan sum. Nah, mana yang akan kita jumlah mulai dari soal nomor 1 sampai dengan skor pada soal nomor 10. Kemudian kita enter. Kita copy ke bawah, munculkan tanda plus pojok kanan bawah, klik kiri, kemudian kita tarik ke bawah. Selesai. Nah, teman-teman, untuk uji reliabilitas ini kita maniskan dulu, kemudian kita berikan border supaya kelihatan cantik. Kemudian kita klik all borders. Nah, yang dibutuhkan untuk uji reliabilitas itu adalah varians. Maka ini jumlah ini kita ganti dengan varians saja. Varians. Ini berarti varians. Ya. Varians butir. Ya, varians butir. Nah, ini bukan jumlah yang dibutuhkan, maka ini rumus jumlah kita ganti saja dengan varian. Jadi Excel sudah menyediakan rumus untuk mencari varian. Nah, cukup klik var gitu saja. Kemudian kita hitung mulai dari mana yang akan dihitung variansnya. Ya, berarti mulai dari responden ke-20 sampai responden ke-1. Proses ke-1. Oke. Kemudian kita copy ke kanan.
selesai. Nah, ini teman-teman, kita sudah mendapati varians dari setiap butir. Ini bisa kita kecilkan angka desimalnya atau kita kurangi, kita klik decrease desimal yang ada di sini, selesai. Jadi 3 digit. Nah, yang sebelah kanan itu adalah nilai total dari perolehan responden di dalam mengerjakan seluruh soal. Nah, maka ini juga bisa kita cari variansnya. Ini namanya varians total. Ini tinggal copy saja ke kanan. Ingat, yang ini bukan varians butir tetapi varians total. Nah, teman-teman, maka kemudian kita hitung yang dibutuhkan di dalam analisis atau uji reliabilitas ini. Yang pertama adalah K. K itu adalah banyaknya item soal. Kemudian ini adalah SI, ini adalah varians setiap item. Kemudian ini varians total. Jumlah sigma dari varian setiap butir, maka sigma SI dibagi dengan ST, itu artinya varians totalnya. Maka kita hitung jumlah varian butir, ya. Jumlah varian butir atau sigma SI. Nah, ini kita jumlahkan saja. Sama dengan sum, berarti ada di sini varian setiap butir soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Oke, kita enter, sudah kita dapatkan sekian angkanya. Kemudian kita pindahkan saja yang di sini, yang varian totalnya ini. Nah, ini kita ketikkan varians total. Nah, ini tinggal klik sama dengan, kemudian kita tunjuk ke sel L26. Kemudian kita klik enter. Ya. Nah, sekarang kita hitung berapa nilai alpha Cron batch-nya. R11 atau alpha. Ini alpha, ya, alpha Cron batch-nya. Nah, kita masukkan rumusnya. Jadi rumusnya adalah R11 sama dengan K dibagi dengan K-1 kali 1 min total varians butir dibagi dengan varians totalnya. Ya, maka ini sama dengan, kita masukkan rumusnya, kita beri tanda kurung dulu, K. K itu adalah banyaknya butir soal. Dalam hal ini berarti 10. Berarti ini 10 dibagi dengan 10 min 1 berarti dibagi dengan 9. Ya, kurung tutup. Kemudian kita kalikan, masukkan tanda bintang, kali 1 dikurangi dalam kurung tadi. Total varians butir. Total varians butir itu ini. Ya, ini jumlah dari varian butir. Yang dibagi dengan varians total. Varians totalnya ada di B28. Kemudian kurung tutup lagi, selesai. Nah, teman-teman, ini sudah ketemu total varians butirnya. Sudah ketemu alpha Cron batch-nya. Nah, sekarang kita akan tentukan bagaimanakah reliabilitas dari keseluruhan instrumen ini. Nah, ini biasanya kita menggunakan batasan 0,2, kemudian 0,4, 0,6, 0,8, dan seterusnya. Yang kurang dari 0,2 itu biasanya disebut dengan sangat rendah. Kemudian ini rendah. Kemudian ini cukup. Kemudian ini tinggi. Kemudian sisanya berarti sangat tinggi. Ya, artinya lebih dari 0,8 sangat tinggi. Nah, kita tentukan saja berdasarkan kriteria itu. Jadi ini master if. Ini nilai dari alpha Cron batch-nya. Ini kalau kurang dari 0,2
0,2, maka logikanya kita masukkan kriteria yang pertama, sangat rendah. Sangat rendah. Ya, kemudian kita akhiri dengan tanda petik juga. Kemudian koma, if lagi kita masukkan, yang di sini lagi sama. Tadi batasannya kurang dari 0,2. Sekarang itu kita masukkan kurang dari atau sama dengan, ya. Kurang dari atau sama dengan 0,4, maka kriterianya adalah rendah. Rendah. Kemudian masukkan lagi if lagi kurang dari, nilai dari alpha converge-nya kurang dari atau sama dengan 0,6, maka ini cukup. Kriterianya adalah cukup. Kita akhiri dengan tanda petik. Kemudian kriteria berikutnya lagi, if nilai alpha converge-nya kurang dari atau sama dengan 8, itu tinggi, 0,8 itu kriterianya tinggi. Oke, kemudian sisanya berarti di atas 0,8 itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Jangan lupa diakhiri dengan tanda petik. Ini ada yang kelewat. Ini harusnya pakai tanda petik. Ya, kemudian enter. Yes. Ya. Nah, ini ternyata instrumen yang kita uji saat ini tingkat reliabilitasnya rendah, ya. Tingkat reliabilitasnya rendah. Ini kita kecilkan menjadi 3 digit saja. Oke, ini berarti reliabilitasnya rendah. Angka reliabilitas. Baik teman-teman, saya kira itu cara menghitung atau menguji reliabilitas. Jadi sangat mudah, kita menggunakan data yang sudah ada. Nah, inilah hasil penghitungannya sampai dengan dihasilkan simpulan dan tingkatan dari indeks reliabilitasnya. Kita akhiri dulu video kali ini dan selamat bertemu dengan video-video berikutnya.